Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran TIK, yang dimana pembelajaran TIK kelas 8 ini di semester 1 kita belajar mengenai mikroskop Excel. Nah, pembelajaran kita ini kan hari Rabu ya. Kemarin hari Rabu banyak gangguan, ada yang libur, terus lomba Agustusan, terus kemarin kita simulasi ANBK ya. Jadi banyak terganggu pertemuannya. Bahkan kita hanya baru bertemu 2 kali. Nah, pertemuan terakhir kita belajar tentang apa? Coba. Ada yang masih ingat pertemuan terakhir TIK? Ayo. Jawab coba. TIK kita pertemuan terakhir kemarin tentang apa? Lupa ya. Soalnya beberapa minggu kita tidak bertemu karena banyak acara terus. Mulai dari Agustusan, lomba, libur, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita terakhir belajar membuat tabel, benar nggak? Benar, Pak. Ya, kemarin kita membuat tabel di dalam mikroskop Excel. Nah, untuk sekarang kebetulan sudah masuk tema 2, tema 1 kalian sumatifnya Patian anggap aman semua atau mau tugas? Nggak, ya kalian ditanya tugas pasti nggak mau. Jadi nggak apa-apa, sumatifnya anggap aman semua. Yang penting tugas yang kemarin membuat tabel kalian bisa dan mengumpulkan. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang bagaimana cara perhitungan formula di dalam mikroskop Excel. Nah, jadi di dalam mikroskop Excel ini kita bisa melakukan penghitungan data, bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang dasar dulu ya. Kita jangan dulu ke yang rumit. Kita pakai matematika dasar dulu. Seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, sekarang Patian akan sharekan dulu sedikit materinya. Oh iya, Patian mau nanya, di sini worksheet tema 2 sudah dibagikan belum? Belum, Pak. Sudah. Oh iya, belum ya, karena baru di print kemarin worksheet tema 2-nya. Sekarang Patian akan sharekan dulu materinya. Ini. Gimana? Sudah ada? Ada, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jika sudah jelas, perhatikan ya. Nanti ini juga akan ada di worksheet yang akan dibagikan ke kalian. Formula dasar pada mikroskop Excel. Ini Patian kenapa 2013? Karena Patian memakainya Office 2013. Tapi yang lain juga sama ya. Yang lain juga sama, mau itu 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019, itu semua sama menunya ya. Cuman ini tutorialnya pakai yang 2013, tapi semuanya sama. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel 2013. Setiap penggunaan formula dasar kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Excel. Yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut. Nah, nanti kalau misalkan teori masih pusing, udah tahu Patian juga kalian mah pusing kalau baca ya, karena kalian jarang baca. Ya, pasti pusing untuk memahaminya. Nanti Patian akan langsung tutorialkan seperti biasa ya, akan langsung diperlihatkan sebuah video tutorial live streaming ya, bukan live streaming gaming, tapi live streaming tentang mikroskop Excel. Nah, nanti setelah materi ini disampaikan, Patian akan perlihatkan tutorialnya. Sekarang perhatikan dulu materinya ya. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini penjumlahannya pakai tanda plus. Pengurangan pakai tanda min, perkalian bukan pakai X, tapi pakai tanda apa ini? Tahu nggak? Bintang. Ya, tanda bintang ya. Tanda bintang, dan pembagian pakai tanda
slash atau garis miring. Nah, ini. Bukan pakai titik 2 ya. Kalau kalian nulis kan nulis di buku mah titik 2. Nah, kalau di sini pembagiannya pakai tanda slash atau garis miring. Miring nggak di kalian ini garisnya? Miring. Miring, Pak. Otaknya miring nggak? Enggak. Aman, aman ya. Nah, ini contoh penjumlahan dasar. Ini bisa misalkan ini nama ya, nama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 25, 5, ini sama semua. Hasilnya 30, kenapa? Karena 5 dijumlah dengan 25 yaitu 30. Terus 25 dikurangi 5, 20. Tuh, ini. Jadi seperti ini nanti tulisnya. Nanti tulis sama dengan, kenapa B2? Karena ini ada di B2 tuh. Klik, nanti Patian akan tutorialkan ya. Plus tuh, min kali lah. Terus setelah penjumlahan matematika dasar yang plus, min, kali, bagi. Nah, di sini ada juga penjumlahan yang menggunakan rumus dari Excel-nya. Tuh, rumus fungsi, yaitu sum. Sum itu berfungsi untuk menjumlahkan. Nah, misalkan di sini ada beberapa data, banyak data ini. Bisa kalian jumlahkan dengan cara sama dengan sum terus blok di sini. Nanti enter akan muncul. Nah, nanti Patian ini juga akan tutorialkan ya. Terus terdapat sebuah data barang yang terdiri dari spidol. Oh, ini penjelasan mengenai tabel ini ya. Min. Min berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Misalkan nilai terendahnya di sini kan bingung ya kalau misalkan datanya banyak gitu. Kita nggak tahu di mana nilai yang paling kecil, angka yang paling kecil, yang paling rendah. Nilai yang paling rendah itu yang mana? Kita kan pusing ya kalau misalkan dilihat satu-satu gitu. Apalagi datanya ratusan atau ribuan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan rumus. Rumusnya yaitu min. Nah, dengan min. Ini nanti kita pelajari ya. Max ini kebalikan dari min, yaitu mencari nilai tertinggi untuk max. Average yaitu untuk mencari rata-rata. Nah, nanti ya. Ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya untuk min, max, dan average. Nah, yang kita akan pelajari sekarang yaitu yang dasar dulu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta sum. Nah, yang ini. Yang sum. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Gimana? Halo? Wah. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Pak, kalau tadi kan udah ngasih materi, nanti dibagiin nggak PDF-nya, Pak? Nah, untuk materi ini bukan dibagiin, tapi nanti akan ada di worksheet. Ini worksheet ini tuh. Makanya worksheet tema 2 kelas 8, nama kelas ya. Nanti dibagiinnya di worksheet. Kalau misalkan bentuknya soft file, mungkin kalian juga nanti males membacanya. Kalau misalkan worksheet kan worksheet dalam bentuknya buku, dan worksheet itu terdiri dari beberapa mata pelajaran yang pastinya akan dibuka kalau misalkan ditugaskan mengisi yang ada di worksheet. Nah, worksheet itu fungsinya biar kalian dibaca gitu. Kalau misalkan PDF, kebanyakan jarang dibaca. PDF atau file Word-nya kebanyakan jarang dibaca nantinya. Tuh, nanti ini banyak ya. Ya kan kita pelajari di tema 2 tuh. Setelah average nanti ada con, produk, ron. Oh, banyak. Tuh, ini alamat absolut. Nah, pokoknya banyak. Lookup, VLOOKUP. Nanti akan ada if juga. Ini latihan soalnya, nanti isi aja di worksheet ya. Nah, untuk filenya nanti akan dibagikan di worksheet masing-masing. Nah, untuk sekarang setelah barusan kita sekilas tentang materinya, kan kita harus kenalan dulu ya dengan materinya. Nah, sebelum kita praktek kita harus kenal dulu supaya apa? Supaya sesuatu yang kita praktekkan itu menjadi ramah. Contohnya ketika kita berkenalan dengan seseorang juga, bagaimana cara seseorang tersebut
agar bisa klop dengan kita, agar bisa ramah, agar bisa komunikasinya terjalin baik gitu. Jadi harus kenalan terlebih dahulu. Nah, sekarang Patian akan sharekan bagaimana cara menggunakan rumus formula yang ada di dalam Microsoft Excel. Yang sekarang kita akan tutorialkan yaitu ini, aritmatika dasar dan sum. Oke. Mananya? Nah, sudah ada belum share screen-nya? Ya, gimana? Sudah ada belum? Belum, Pak. Ya, belum. Karena Patian juga belum men-share screen-kan. Ya. Nah, sudah ada belum? Gimana? Sudah ada? Masih ada, Pak. Masih loading? Oke, tunggu ya. Kalau loading berarti koneksi dari sana atau dari Patiannya. Karena ya begini, ketika pembelajaran daring, Ada, Pak. kendala yang pasti dihadapi itu koneksi. Sudah muncul? Oke. Bentar. Jelas nggak? Gimana? Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, jika jelas, sekarang di sini Patian akan mencoba bagaimana cara menjumlah, mengurangi, membagi, mengkali, dan rumus sum. Ya, kita tulis dulu di sini nilai-nilainya. Misalkan 25, 20, wah kecil-kecil ya, 25, 20, 30, 35, 40. 20, 25, 20, 35, 30, 30. Terus 35, 40, 45, 20, 25, 35, 50, 45, 55, 30. Misalkan ya. 25, 30, 35, 40, 45. Nah, di sini kan sudah ada datanya ya, sudah ada data yang kita akan coba hitung dengan rumus. Ini datanya sudah ada belum di kalian? Sudah, Pak. Oke. Jika sudah, kita buat dulu tabelnya seperti yang kemarinnya supaya tidak pusing gitu. Supaya mempermudah kita juga untuk menempatkan kursornya. Kita blok seperti biasa. Pilih di sini all border. Nah, supaya tidak pusing. Nah. Oke, sekarang kita coba jumlahkan dulu punya Randy. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kan kolom jumlah tuh ada di sini ya. Ada di sini. Kita klik di sini. Kan jumlahnya harus di sini, klik. Yang pertama kita lakukan yaitu klik sama dengan. Ketik sama dengan. Nah, udah sama dengan, kita pilih sum. Untuk menjumlahkan semuanya ya. Sum. Nah, sum. Klik sumnya. Nah, di sini bagaimana cara menjumlahkan dari sini ke sini? Kalian tinggal blok saja. Klik di sini, tekan, terus blok ke sini. Nah, tinggal gitu doang. Terus enter. Oh, kan? Kita ulang lagi ya, yang bawahnya. Klik sama dengan, tulis, sum, lalu klik. Yang kita jumlahkan dari mana sampai mana? Nah, dari sini, klik, tekan, geser. Enter. Oh, langsungnya. Bisa juga kalian ditambahin satu-satu, tapi itu lama. Jadi lebih baik untuk penjumlahan sama dengan sum aja.
Sum, klik dari sini sampai sini. Tuh. Sama dengan sum, kurung buka, klik, tekan, geser. Sama ini juga. Sama dengan sum, kurung buka, klik, tekan, geser. Tuh. Ini otomatis jumlahnya akan ada. Nah, ini total. Total itu yaitu jumlah keseluruhan nilai ini. Ada berapa totalnya? Nah, bagaimana cara membuat total? Bisa juga seperti ini sama dengan sum, kurung buka, bisa blok dari sini sampai sini. Atau misalkan sama dengan sum, karena ini sudah ada jumlahnya, tinggal blok dari sini ke sini. Dengan sum, jangan lupa kurung buka dulu, terus klik dari sini sampai sini. Nah, kalau sudah enter. Nah, samakan jumlahnya sama kayak tadi, sama dengan sum, kurung buka, klik dari sini sampai sini. Nah, ini untuk penjumlahan dengan menggunakan sum. Nah, sekarang kita coba untuk perkalian. Nah, kita tulis di sini. Perkalian. Perkaliannya apa dikali apa? Misalkan IPA dikali IPS. Nah, kita coba perkaliannya IPA dikali IPS. Nah, bagaimana cara mengkalikannya? Ini, bentar. Cara mengkalikannya seperti biasa, kayak tadi, klik di sini, klik sama dengan, terus IPA yang mana? IPA itu, nah ini IPA, Randy ya, tinggal klik saja di sini angkanya ya, klik, nah udah ada, terus kita tambahkan bintang, terus klik IPS, IPA kan IPA dikali IPS, klik IPS, klik, lalu tekan enter, tuh kan langsung, benar kan 25 dikali 20 yaitu 500. Sama, yang bawah juga sama dengan, udah sama dengan, klik di angkanya yang akan kita kalikan, klik, beri tanda bintang, lalu klik di angka yang satu lagi, IPA dan IPS, enter. Oh, sama ya ke bawah juga. Nah, untuk mempercepat ke bawahnya, kita tidak perlu satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, tinggal klik saja ini tah. Klik saja ini. Set. Di sini arahkan kursor ke ujung sini ya yang kotak ini tah. Set sampai berubah tuh. Set berubah. Klik geser aja ke bawah. Tuh. Ini jumlahnya perkalian semua. Nah, gampang kan? Nah, sekarang kita coba pengurangan. Nah, pengurangan berarti misalkan kita lihat di sini, tapi nanti pasti ada yang minus ya. Kita lihat di sini, kita coba TI. Oh, ini aja. Matematika MTK dikurangi IPA. Nah, matematika dikurangi IPA. Nah, kita coba ya. Seperti biasa, klik di sini. Sama dengan kita klik dulu nilai matematikanya sesuai ini ya. Matematika kurangi IPA, jangan IPA dulu. Sesuai urutannya, matematika kurangi IPA. Klik MTK, terus tanda garis min IPA. Enter. Nah, sekali lagi sama dengan MTK min IPA. Tuh kan. Nah, kita tinggal tarik saja, arahkan kursor ke ujung sini yang kotak, set sampai kursornya berubah, klik tekan tarik ke bawah. Nah, ini sudah jumlah pengurangan. Nah, kita sudah
penjumlahan, perkalian, pengurangan, sekarang pembagian. Bagian. Nah, untuk pembagian di sini pasti kita menggunakan garis miring. Nah, pembagian di sini kan ini perkalian ya. Kita coba pembagian di sini yaitu hasil kali IPA IPS garis miring berarti dibagi, tanda garis miring itu dibagi IPA misalkan ya. Nah, hasil kalinya kan yang ini hasil kali IPA IPS tuh. Nah, sama dengan klik hasil kali IPA dan IPS. Nah, berarti yang ini klik dibagi berarti garis miring. Set tuh, garis miring dibagi IPA. Klik IPA-nya. Enter. Oh, kan. Terus sama dengan klik hasil kali IPA IPS dibagi IPA. Enter. Oh. Sekarang tinggal seperti biasa tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tutorial bagaimana cara penghitungan sederhana, penghitungan matematika sederhana. Nah, nanti kalau misalkan kalian lupa, Patian akan upload video ini ke YouTube supaya nanti ketika Patian kasih tugas, kalian bisa mempelajari kembali di video yang ada di YouTube. Oke, nah seperti ini ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ya, belum ada pertanyaan. Mau langsung mencoba? Pak, hitungnya nanti boleh lewat kalkulator nggak, Pak? Nggak perlu pakai kalkulator aja, karena ini juga sudah fungsinya sama dengan kalkulator. Ya, nggak boleh pakai kalkulator, jadi harus sesuai dengan tutorial yang Patian ajarkan. Untuk penjumlahan dengan menggunakan sum, perkalian ya kali itu kalinya dengan menggunakan bintang. Ini fungsinya sama dengan sudah sama dengan kalkulator. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator. Jadi untuk penilaiannya nanti Patian akan menilai apakah jumlah ini menggunakan rumus atau tidak gitu. Kalau misalkan langsung ditulis sama derajat 150 itu gak akan Patian nilai, nilainya akan 0. Karena yang Patian nilai itu rumusnya. Nanti Patian akan klik di sini, nanti akan muncul di sini rumusnya tuh. Rumusnya kan sum tuh. Nanti yang Patian nilai itu apakah kalian menggunakan rumus atau tidak. Jadi kalian ingat harus menggunakan rumus ketika mengerjakan tugasnya ya. Harus menggunakan rumus. Jadi yang Patian nilai itu apakah kalian sudah menggunakan rumus dengan benar atau belum. Nah, jadi Patian nanti klik di sini, klik tuh. Klik lagi tuh. Klik lagi tuh. Nanti kelihatan rumusnya tuh. Kalau misalkan nggak menggunakan rumus nanti munculnya angka saja di sininya. Nah, jadi nanti penilaiannya adalah kalian menggunakan rumusnya atau enggak gitu. Yang Patian nilai itu ketika kalian menggunakan rumus. Nah, Patian akan janji ke kalian kalau misalkan betul semua dengan menggunakan rumus nilainya 90 untuk ini. Dan ini akan dimasukkan ke dalam nilai ulangan harian. Nilainya 90 kalau misalkan kalian benar menggunakan rumus-rumus ini. Nah, semuanya harus pakai rumus ya. Nanti dicek satu-satu sama Patian. Apakah kalian menggunakan rumus atau enggak? Gampang lah kalau misalkan kalian ngerti mah, gak akan 5 menit kerjain ini mah. Bisa kurang dari 5 menit, bisa kurang dari 10 menit lah. Kalau misalkan kalian ngerti ini sangat gampang. Nah, sekarang Patian akan buatkan soal untuk kalian. Nah, untuk soalnya sendiri Patian langsung dibuatkan di sini ya. Kita ganti angka-angkanya saja. Ini hapus dulu. Hapus semua. Hapus. Kita ganti angka-angkanya. Ini jadi 35.
jadi 40. Ini jadi 45. Ini jadi 55, ini jadi 35. Saya ganti angka-angkanya, ini jadi 50, 40, ini jadi 55, ini jadi 45. Ini jadi 40. Kita random saja, ini jadi 35, ini jadi 50, ini jadi 35. Nah, seperti ini ya. Terus untuk pengurangannya Patian ganti. Jadi MTK dikurangi IPA. Nah, ininya ganti. MTK dikali TIK. Ininya Patian ganti juga. Hasil kali MTK TIK dibagi TIK. Nah, untuk tugasnya seperti ini ya. Nanti Patian akan bagikan di WhatsApp. Ini kita blok. Nah, untuk tugasnya seperti ini. Nanti Patian akan bagikan di WhatsApp. Tugas kalian mengerjakan sesuai dengan yang tadi kalian lihat, yang tadi kalian pelajari, yang tadi Patian ajarkan, yang tadi Patian tutorialkan. Ya, tugasnya mengerjakannya seperti itu, tidak jauh. Jadi ini sangat gampang kalau kalian tadi memperhatikannya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut di WhatsApp. Patian akan, ini siapa ini yang nulis cicak? Hei, siapa ini yang nulis cicak barusan? Ya kelihatan nih yang nulis cicak. Ingat ya, kalau sama Patian mah jangan tulis-tulis. Kalau misalkan tulis-tulis nanti kalian mau gak dikutuk jadi komputer, jadi MOS atau mau jadi Microsoft Excel? Ya, gak mau kan ya, bahaya tuh nanti ya. Jadi kalau misalkan Patian sedang share screen jangan tulis-tulis ya. Nah, ini untuk tugasnya. Nanti kalian kerjakan yang sudah kirim japri ke WhatsApp Patian. Nanti untuk tugas ini Patian kirim di WhatsApp. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Dikumpulinnya hari apa, Pak? Nah, untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan mau kapan? So kalian, Patian tantang kalian mau kapan? Besok. Minggu depan, Pak. Oh, 1 bulan, jangan 1 bulan. Kalau 1 bulan sudah bahasan yang lain. Aduh, ini malah 1 bulan, Alif. Jangan, aduh, ini 1 bulan. 1 bulan mah atau keburu pohon, kena keburu lupa, keburu bulukan tugasnya ya, keburu basi lah tugasnya, keburu jamuran. 2 hari. Nah, ada yang setuju gak dengan Mulki ini 2 hari? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Minggu depan tanggal berapa? 7 Tanggal minggu. 7. 7 minggu mah lebih dari sebulan aja. Datang sama. Pak, minggu depan tanggal 7 ya, Pak. Minggu depan tanggal 7. Bentar Patian cek dulu kalender ya. Minggu depan tanggal 7. Hari apa? Tanggal 7 hari Selasa. Paling telat jam berapa? Jam 9, Pak. Jam 7 malam. Oh, Jam 9 malam, Pak. Oke. Nah, berarti kalau lewat dari segitu harus ngapain? Hukumannya? Dihipnotis aja, Pak. Jangan. Ini angka 4-nya. Ada berapa? Hukumannya no. 4. Nah, Patian ketik di chat ya. Sesuai kesepakatan berarti dikumpulkan. Terakhir tanggal 7 September. Tanggal 7 September 2021 pukul 19.00.
Jika lebih dari itu, ini makan sesuai perjanjian gitu, perjanjian dengan kalian ya. Tugasnya ditambah. Setuju? Tapi Ya, jangan berat-berat, Pak. Enggak berat. Ringan komputer mah, laptop juga kan bisa diangkat sama Deja ya. Ringan. Nggak dibawa-bawa. Iya, so. Dikumpulkan terakhir tanggal 7 September 2021 pukul 19 atau pukul 7 malam. Jika lebih dari itu tugasnya ditambah. Oke, fix. Setuju ya. Karena ini kesepakatan dari kalian sendiri. Kan tadi Pak Tian juga nanyain, paling telat kapan? Jam berapa? Nah, kalau misalkan jika telat 1 menit, 1 detik juga ditambah tugasnya ya. Benar? Siap? Insya Allah siap, Pak. Ya tuh ini tugasnya juga lama, 1 minggu lumayan 7 hari tuh. Nanti kan hari Sabtu, Minggu kalian libur kan gabut, daripada gabut mending mengerjakan tugas. Ya, kalau Patian mah piknik atau main, kalian mah jangan. Di rumah aja ya, PPKM. Terlalu cuma telat sedetik. Ya kan waktu pengerjaan tugasnya juga seminggu, ya 1 minggu dan kalian yang bilang jam 7 terakhirnya sesuai kesepakatan. Ya otomatis mau tidak mau jangan telat 1 detik pun juga ya. Hahaha. Tugasnya juga lama 1 minggu, bisa kalian kerjakan ketika kalian gabut, kalian libur Sabtu Minggu kan kalian mah nggak kemana-mana tuh, nggak ada kegiatan mungkin ya, yang nggak ada kegiatan mah, tapi pasti kebanyakan dari kalian mah rebahan mungkin ya di rumah, nggak ada kegiatan, paling olahraga juga kan pagi-pagi aja gitu, dari siang sampai sore sampai malam kan nggak ada kegiatan, bisa mengerjakan itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau misalkan Patian itu ada kegiatan, liburannya nonton Persib mah cuman 2 jam Deja, Persib mah 2 jam, tidak lebih dari 2 jam Persib mah. Dan itu juga malam bisa Deja mengerjakan pagi siangnya. Persib itu tanggal 4 Patian juga tahu. Ya. Ya, kalau misalkan Persib mah ada cuma 2 jam mainnya juga, Persib main nggak akan lebih dari 6 jam. Kalau Persib main lebih dari 6 jam tuh capek. Ya, paling lama juga 2 jam itu sepak bola. Karena sepak bola kan 2 kali 45 menit ya, berarti 90 menit. Belum tambahan waktu 90 menit itu kan 1 jam setengah. Sama tambahan waktu sama iklan dan sama apa-apa itu sampai 2 jam. Paling lebih juga lebih dikit. Ya. Oh, mengerjakan tugas mah 10 menit juga beres kalau misalkan tadi ngerti gitu. Benar kan? Iya. Persib Patian juga nonton nanti ya. Karena Patian juga suka dengan sepak bola. Apalagi sepak bola di Kota Bandung gitu, yang membawa Kota Bandung, yang membawa Jawa Barat Persib itu ya, tempat tinggal Patian, tempat kelahiran Patian yaitu di Jawa Barat. Ya pasti Patian juga nonton dan mendukung. Patian juga suka sama sepak bola, Patian juga pasti nonton Deja. Nah, tapi tetap tugas harus dikerjakan ya, karena Persib itu mainnya kan cuma 2 jam, tidak lebih dari 2 jam, dan itu juga cuma 1 hari, tidak di hari yang lain ya. Nanti hari yang lain mah pas nanti pasti main lagi selang sehari, selang 2 hari, atau selang 3 hari, tidak akan langsung main lagi ya. Karena harus istirahat pemain juga tuh. Udah capek main bola teh lulumbatan deh. Ya. Nah, terus sekarang Iya, Pak. ya, nanti Patian tugasnya akan kirimkan di WhatsApp. Patian tunggu tugasnya, Patian tunggu pengerjaannya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Patian berikan bermanfaat, bisa berkah ilmunya, dan bisa membawa kalian menuju prestasi yang lebih baik lagi. Semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Bagi yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Bagi yang belum mandi, jangan lupa harus mandi dulu supaya kalian tidak ngantuk, tidak helai, tidak menguap, dan supaya kalian menjadi lebih semangat lagi ya. Dan yang belum sarapan juga kalian harus sarapan supaya lebih semangat, karena perut lapar itu membuat kalian gak bisa mikir.
Perut lapar itu membuat kalian panik. Perut lapar itu bisa membuat kalian gampang marah. Jadi perut kalian jangan lapar ketika mengikuti pembelajaran. Harus terisi terlebih dahulu ya, supaya nanti setelah pembelajaran tidak pusing, tidak cepat lelah. Supaya bisa lebih semangat lagi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.